Baik, sudah siap semua? Baik, sudah siap semua? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa. Oke, kurang semangat. Pak Julani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Nah, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Baik, sebelum kita berdoa ya, tadi absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Romo, Zahra, Algi, Randi. Oh, sudah. 5 orang berarti nggak hadir. Oke, mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini kedepannya bisa hadir lagi ya. Baik, kita berdoa dulu ya. Silakan kelas belajar. Iya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah membantu Pak Adi untuk berdoa ya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari bisa dengan mudah kita terima, bisa kita pahami dengan mudah ya. Karena kita sudah berdoa kepada Allah. Baik. Nah, seperti biasa ya, siapa yang masih ingat pertemuan yang lalu kita belajar apa ya? Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW kepadanya. Oke, keren. Ada lagi yang ingat? Ya, silakan. Yes, tentang kisah perjalanan. Ya, perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Masih ada? Berikutnya kenapa? Berkurang, karena pengikutnya berkurang. Oke, ada lagi yang masih ingat lah? Silakan. Nabi Muhammad bersembunyi di gua. Tuh, oke, bagus ya. Silakan. Tempat tidurnya. Oke, bagus ya. Masih ada? Miskin. Pengikut Nabi Muhammad kebanyakan orang lemah dan miskin. Ya, Nabi pergi berhijrah itu ditemani oleh Abu Bakar mengendarai unta. Oke, bagus ya. Oke. Nah ya, Pak Adi rasa cukup. Baik, sebelum Pak Adi menampilkan, ya kita belajar apa? Ya, tepuk keren dulu untuk semuanya. Tepuk keren. 2 4 11 4 keren. Yes. Ya. Nah, kita akan belajar
materi baru ya. Tapi sebelum itu Pak Adi mau bagi kelompok dulu. Karena sudah 2 kali pertemuan, kelompoknya masih sama. Nah, sekarang Pak Adi mau bagi kelompok baru ya. Hitung sampai 5 ya, 1 sampai 5. Mulai dari sini. 2. Yang ini 1, yang 2 ya. Oke, yang 1 angkat tangan yang 1. Silakan berpindah di sini. Ya, yang angkat tangannya 1. 2. Itu ya. Yang kedua, menyebutkan yang kedua sebelah sana. Bisa, tas nggak di bawah ya, fokus saja. Yang kedua, yang ketiga di sini, 4, 5. Ayo, segera hitungan ketiga. 1, 3 di situ. 1 di sana, 2, 3, 4, 2. Oke, sudah di kelompoknya masing-masing. Sama di kelompok mana? Kenapa kelompok 4 cuma 2? Kelompok tadi yang menyebutkan angka 4 siapa? Oh, ini sudah berapa orang? Pak, ini 4 orang. Pak, udah ini. Halo. Eyes on me. Eyes on me. Eyes on me itu pandangannya kemana? Sama Pak Adi pandangannya. Saya ulang. Eyes on me. Ya, perhatikan. Sudah di kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, lalu kita akan belajar apa ya? Ini materi kita ya. Hikmah kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Sebab-sebab hijrah Nabi. Kemudian kisah perjalanannya. Nah, kita akan belajar tentang hijrahnya. Dan pada pertemuan sebelumnya Pak Adi sudah infokan juga ya tentang hikmahnya. Halo. Oke, sebelum lebih lanjut, nah Pak Adi ingatkan lagi ya, kesepakatan kelas. Ingat kesepakatan kelas, saling menghargai dan menghormati, menjaga sikap sopan santun. Kemudian apa? Memperhatikan apa yang disampaikan guru dan teman, menjaga keamanan dan kenyamanan dalam kelas, yang menjaga kebersihan dan kerapian kelas, dan lain sebagainya. Nah, ingat ya, konsekuensinya apa? Konsekuensi melanggar? Ya, ditambah jam belajarnya 1 jam. Nanti belajar lagi sampai. Ya, kalau melanggar. Kalau ada yang berkelahi, tambah. Kalau ada yang temannya bicara tapi tidak memperhatikan, ditambah. Ya, hasil siap-siap nanti Pak Adi tambah. Ya, kalau tidak memperhatikan. Ini yang kesepakatan kita sudah kita sepakati sebelumnya kan. Jadi kalau melanggar, Pak Adi akan tambah jam. Oke, tujuan pembelajaran kita apa? Menyebutkan hikmah. Ya, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Kemudian menjelaskan hikmah. Nanti kalian bisa menyebutkan apa saja hikmahnya. Ya, nanti kalian bisa menyebutkan hikmahnya apa, menjelaskannya. Ya, dari kisah yang sudah kita pelajari. Ya, bisa dipahami ini? Ya, pertanyaan. Perhatikan ya. Apakah kalian pernah berpikir atau merenung setelah melakukan sebuah kegiatan? Ada? Habis melakukan kegiatan, berpikir atau merenung?
tentang kegiatan yang sudah lewat. Pernah? Tidak pernah. Nah, ini makanya kenapa ada kaitannya dengan hikmah. Hikmah itu apa sih? Nanti kita jelaskan. Ya. Apakah kalian pernah menyesal setelah melakukan sebuah kesalahan? Pernah menyesal nggak? Habis berbuat salah kemudian menyesal dalam hati. Pernah nggak? Kenapa menyesal? Kenapa menyesal? Karena melakukan kesalahan. Ya. Ada lagi? Ya. Pernah nggak merenung? Kan jawabannya tadi pernah. Kalau pernah, kenapa menyesal? Menyesal. Nah, ada? Ada di saya yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Cesa. Menyesal karena tidak pegang pengalaman atas pilihan yang mengatakan kita sakit. Menyesal karena tidak tega melihat orang yang kita sakiti. Nah, itu bagus ya. Berarti itu ada hikmahnya. Kita bisa mengambil hikmah itu dapat mengambil pelajaran. Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Itu adalah hikmahnya. Oke, bagus ya. Nah, seperti biasa ya, Pak Adi akan menampilkan video. Simak, persiapkan alat tulisnya, catat-catat apa yang penting, ya. Sudah siap, nonton? Persiapkan alat tulisnya. Siapkan saja. Apa yang kalian anggap penting boleh dicatat, ya. Jangan cuma melamun, nanti ada yang melamun ya. Dari awal sampai akhir menghayal. Padahal ditanya apa? Apa tadi ya? Sudah siap? Oke, silakan disimak videonya. Hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Banyak pelajaran dan hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad. Yuk kita pelajari. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak Nabi Muhammad dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Banyak pelajaran dan hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad. Di antaranya, pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Thur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah secara penuh. Hikmah yang bisa diambil, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi suatu peristiwa. Teladan yang bisa kita lakukan adalah bersikap bulat dan tawakal. Kemudian pada peristiwa sikap Nabi Muhammad yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar mengandung hikmah bahwa dalam berjuang, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai. Tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Sikap yang perlu kita teladani adalah ikhlas dan rela berkorban. Selanjutnya, saat peristiwa keterlibatan semua kelompok dalam hijrah, baik lelaki dewasa seperti Abu Bakar dan Ali bin Fuhairah, pemuda yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja seperti Ali bin Abi Thalib,
perempuan seperti Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid. Pelajaran yang bisa diambil, perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Sikap yang bisa kita teladani adalah kerja sama. Bagaimana meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad? Teladan yang bisa kita teladani, yang pertama adalah sikap ulet. Seperti mengatur cara belajar yang efektif ketika ada kesulitan, misalnya membuat kelompok belajar sendiri. Sikap ikhlas, misalnya tidak mengharap imbalan dan pujian waktu membantu teman atau orang lain. Kemudian bagaimana sikap kita? Aku membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Meneladani sikap rela berkorban dan persaudaraan kaum muslimin. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tebarkan kedamaian, beri makan orang yang kelaparan, hormati hubungan kekeluargaan, sholatlah saat orang tertidur lelap, maka engkau akan memasuki surga dengan kedamaian. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dinonton kan? Sudah disimak? Ada yang tertinggal? Ada yang masih diingat? Nah, oke. Setelah menonton tadi, apa yang masih diingat dalam ingatan kita? Ada yang mau berkomentar terkait video tadi? Apa tadi yang masih diingat? 1-2 kata nggak apa-apa ya. Kita belajar untuk mengemukakan pendapat ya. Jangan takut salah. Ya. Ada yang mau berkomentar terkait video tadi? Ya, silakan. Tentang hikmah. Oke, hikmahnya. Kalau di video tadi ya, ketika Abu Bakar menolak apa? Pemberian hadiah dari ketika Nabi Muhammad SAW menolak pemberian hadiah dari Abu Bakar, hikmahnya apa? Ikhlas, ya, tidak, ya, rela berkorban karena tidak mudah menerima bantuan. Selama kita masih mampu, maka kita harus berusaha untuk berjuang sendiri. Tidak dengan mudah menerima bantuan, ya, kecuali dalam kondisi yang terdesak. Oke? Nah, Pak Adi kasih kesempatan 3 menit untuk membaca buku sebelum Pak Adi bagi kertas. Benar ya? Ya, silakan dibaca bukunya tentang hikmah. Ya, tentang hikmah Nabi, hikmah hijrahnya ya. Ya, pembahasan terakhir. Ini hikmahnya. Halaman 89. Waktunya 3 menit tadi ya. Jadi sampai di lewat. Ya. Silakan. Membaca buku, belum mengakses internet ya. Bukunya cuma 1, ada lagi.
gunakan. Kamu nggak membaca. Dibaca saja. Anak sama menulis apa yang diingat ya. Yang diperintahkan untuk mencatat. Ayo, waktunya tidak lama ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Tidak usah ditulis. Nanti ada kegiatan menyusun. Ya, baca seberapa mampu kalian mengingat materinya. Nah, tidak ada aktivitas belum ya. Membaca saja. Ya, sedikit lagi. Tidak ada mencatat. Oke, habis waktunya. Habis waktu. Bukunya ditutup. Bukunya ditutup ya. Ayo, buku pelajarannya ditutup. Ya, kalau masih ada yang mencatat, berarti dia tidak mendengarkan instruksinya Pak Adi ya. Aktivitasnya tadi hanya membaca. Ya. Oke, nah sekarang kita akan menuliskan ya apa yang kalian ingat ya dari apa yang sudah ditonton di video tadi ya pada kesempatan untuk membaca. Nah, saatnya apa? Menulis apa yang diingat dari materi tadi ya di kertas kosong yang Pak Adi akan bagi. Oke, kemudian seperti biasa nanti Pak Adi kasih abang kapan dia harus share atau berpindah ke temannya. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang mau dikonfirmasi? Tidak ada. Berarti paham dengan tugasnya sebentar? Oke. Ya. Belum ada yang menulis? Nanti ada apa-apa dari Pak Adi. Oke. Siapa yang duluan menulis ya? Kelompok 1 siapa yang duluan? Kelompok 2, 3, 4. Siapa yang duluan? Ini? Oke. Sudah siap semuanya? Ingat ya, menulis apa saja yang diingat dari apa yang sudah ditonton dengan apa yang sudah dibaca. Sudah siap semuanya? Halo? As Oni? Sudah siap?
Bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Ada ya. Belum gantian ya, nanti ada apa dari Pak Ali baru gantian. Selama belum ada suruh pindah, berarti masih yang pertama aja. Kamu kenapa sakit? Tunggu dipikirkan. Ya. Oke, silakan bergeser kertasnya. Bukan. Satu kelompok itu berarti Zidan. Nah, tulis apa yang diingat, apa yang diingat. Ya. Tulis apa yang diingat. Kenapa bergesernya tidak ke sana? Tidak, itu. Nah, biarkan temannya mengingat, tidak usah dikasih tahu. Kasih kesempatan temannya ya, ya. Tidak perlu dikasih tahu temannya, ya. Kenapa kembali ke situ lagi? Sebelum Pak disuruh geser, jangan lupa bergeser. Iya, masih kesempatannya dia. Sebanyak-banyaknya tulis ya. Oke, geser. Biar, nggak usah diajarkan. Biar apa yang dia ingat. Kalau cuma mengingatnya hijrah saja tulis ya. Nggak usah takut mau menulis apa. Kan apa? Menulis apa yang diingat. Nah, nggak usah saling mengingatkan. Oke. Supaya temannya juga punya keberanian nantinya ya. Dan mengeluarkan pendapat. Kasih kesempatan temannya untuk berpikir. Oke, kasih dia. Kasih dia dan dia nulis. Kalau masih ada yang memberitahu temannya, berarti dia tidak mendengarkan instruksi, dia tidak paham instruksi. Harus beritahu. Kenapa sudah tidak ingat? Harusnya ingat. Tulis apa saja yang kamu ingat. Ya, kalau tidak ada yang ditulis berarti tidak ada yang diingat kan? Sama iya kan, harus diajar. Nanti ada sendiri. Oke, geser. Ya, usahakan menulis yang bagus yang bisa dibaca temannya nanti. Dan menulis temannya nggak bisa baca.
disediakan untuk satu kelompok terus. Ya. Kan tadi Pak Adi tidak pilih-pilih ini sama ini ya. Mana? Kasih kesempatan dia kan, masih kesempatannya dia. Nanti Pak Adi suruh geser lagi lah. Supaya dapat, karena ini ada yang 4 orang, ada yang 5. Jadi nanti akan kembali lagi ke yang pertama. Oke, silakan digeser. Geser ulang ya. Silakan ditulis. Sudah. Berarti yang pertama tulis lagi. Ya, kalau bisa yang lain berpikir lagi apa yang saya tulis ini ya, apa yang masih saya ingat. Bagaimana? Iya, kan tadi materinya melihat video dan Pak Adi suruh membaca. Tujuannya itu apa? Supaya lebih banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Gitu. Kalau satu buku bisa kamu ingat, tulis semua. Nah, itu lebih bagus, berarti daya ingatnya kuat. Yang 5 orang sudah dapat pilihan apa kan? Ya, kalau enggak paham lagi apa tulis ulang. Ya ulang. Ya, bisa. Kan menulis apa yang diingat, bukan apa yang kita pahami artinya apa semua kan sih. Menulis apa? Padahal banyak loh yang bisa di. Ya. Yang diingat ulang tulis ulang. Itu berarti kan materinya ada yang masuk, ada yang Oke, stop menulis ya, habis menulis. Ya, habis menulisnya. Halo. Halo. Merah. Merah. Kuning. Hijau. Hijau berapa kali? Kalau ada yang tepuk lebih dari 3 kali berarti dia tidak fokus. Oke. Sudah ya, berhenti menulisnya ya. Kita mau lihat ya sejauh mana kalian masih mengingat apa yang sudah ditampilkan video tadi. Ya. Tidak usah lihat bola. Pak Adi langsung tunjuk ya, kan cuma membaca ini ya. Oke, kelompok silakan, kelompok. Baca yang keras ya. Kita lihat ya. Membacakan aja, membaca ya. Hasil Kegiatan menulis apa yang diingat. Menulis yang paling diingat. 1. Nabi Muhammad dan Abu Bakar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar merencanakan untuk berhijrah ke Madinah. Ada lagi? Ada. 3. Memberi makan kepada orang yang kelaparan. 4. Menghormati kekeluargaan. 5. Nabi Muhammad menolak pemberian dari Abu Bakar. Ada lagi? Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 1 silakan tunjuk. Boleh menunjuk kelompok 1 mana? Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang lain mendengarkan ya.
dan menghargai. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil bersama kami. Belum ada yang menunjukkan. 1. Tebarkan kedamaian, beri makan orang kelaparan. 2. Kita hikmah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. 3. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. 4. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bergeser. 5. Ikhlas maksudnya menolak kebahagiaan orang lain. Tidak pernah Madinah. 5. Lagi? Cukup? Sudah? Habis? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 tunjuk. Halo kelompok 3, silakan menunjuk kelompok yang lain yang belum. Kelompok 4, silakan. Kenapa cuma membaca saja? Aku tidak bisa membaca semuanya. Kasih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerjasama kami. 1. Nabi Muhammad tidak menerima hadiah dari Abu Bakar. 2. Kisah hikmah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 3. Hikmah ikhlas dan rela berkorban kerjasama. 4. Memberi makan orang yang kelaparan. 5. Dakwah Islam berkembang di Madinah. 6. Tebarkan. Tebarkan. Tebarkan maksudnya menyebarkan agama Islam. Oke, nggak apa-apa. Berarti cuma tebarkan saja ya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan, masih ada 2 kelompok. Tunjuk. Kelompok 2, silakan. Ya. Salam, langsung aja, langsung dibacakan. Mempersingkat waktu. 1. Nabi Muhammad menolak pemberian Kemudian apa? Nabi Muhammad menolak pemberian kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Saat Nabi Muhammad wafat, dia pasrah kepada Allah SWT. Ya. 3. Tentang tawakal oleh ikhlas tidak sama. 4. Laki dan perempuan harus mempunyai keterlibatan dalam keluarga. Ya. 5. Kita harus menyebarkan kedamaian. Menyebarkan kedamaian. Tadi yang menyebarkan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan terakhir kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dibaca. 1. Sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pergi ke Madinah, dakwah makin berkembang. Dan hijrah Nabi Muhammad. Sudah ada? Terima kasih apa-apa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, tepuk keren. Oke, yang luar biasa. Coba ya. Banyak yang bisa diambil ternyata ya dari proses menyimak video dan membaca hanya dalam waktu 3 menit tadi. Tapi informasi sudah banyak yang bisa diambil. Kan sudah sebagian hampir semuanya bisa menyebutkan hikmah-hikmahnya. Oke? Nah, berikutnya
Nah, Pak Ali akan kasih tugas kelompok ya. Seperti biasa di LKPD ini ya ada tugas kelompok tentang pemecahan masalah. Begitu juga terkait hikmahnya. Jadi Pak Ali di sini menampilkan cerita atau kisah, kalian menentukan ya hikmahnya itu apa. Ya, kalau kalian dalam situasi halo, Ami. Oke, Pak Adi ulang. Makanya banyak yang tidak mengerti karena tidak mendengar instruksi dengan baik. Disuruh A, larinya ke B. Disuruh jalan ke depan, malah dia mundur. Kenapa? Tidak mendengarkan instruksi dengan baik. Bisa dipahami? Pak Adi ulang, ya. Pak Adi akan bagi LKPD. Sidang sampai ini. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ya, Pak Adi akan bagi LKPD. Ya, di dalamnya ada cerita atau kisah. Ya, masih terkait dengan apa? Hijrah Nabi. Ya. Nah, kalian akan menentukan hikmah apa yang bisa diambil. Ya. Hikmahnya apa? Kalau dalam situasi seperti itu, kondisi seperti itu, apa yang kalian lakukan? Di sini nanti di LKPD-nya ya. Itu didiskusikan bersama kelompoknya. Bisa dipahami? Oke. Silakan ditulis dulu, ya. Nama-nama simpan aja untuk referensi kalian untuk mengerjakan ini nanti. Ya, silakan. Ditulis dulu nama kelompoknya ya. Ya, silakan ya didiskusikan. Simak, dibaca narasinya, ya ceritanya. Silakan. Ya, boleh mengakses internet mencari hikmahnya. Di buku juga ada. Boleh. Tapi disesuaikan dengan karena beda-beda setiap kelompok ya. Tadi boleh tadi di HP tadi malam Kalau yang bawa HP boleh bawa. Ya, bawa saja. Yang bawa HP boleh bawa HP, pakai HP. Kalau tadi lebih suka pakai lebih enak nyarinya misalnya. Boleh apa tapi ingat ya, disesuaikan dengan ceritanya di sini. Ya. Ya, silakan tambahkan produknya. Dari hikmah-hikmah. Ini boleh, ini tidak boleh. Tapi disesuaikan dengan narasinya. Saya kasih waktu 10 menit pertama ya. Sampai di angka 12. Kalau belum nanti dilihat apakah perlu ditambah waktunya atau tidak. hikmah
yang dapat diambil dari kisah di atas. Sudah kesini bisa baca di atas kata Di sini juga ada. Ya. Ada masalah? Ya, dibaca dulu. Coba nanti sesuaikan dengan cerita yang ada di sini. Sesuaikan dengan yang kan banyak kan? Boleh pakai HP. Semakin banyak informasi yang diambil, semakin memudahkan untuk mengerjakan. Bisa nanti hikmah. Kalau ini siapa? Kau lah, dia Madinah. Dia bodoh. Kalau dari apa itu, kan muncul banyak itu hikmahnya. Sesuaikan di sini dengan narasi yang lainnya, kisahnya yang ada di sini. Istilah.
teliti, kalau kalian teliti, cukup membaca di kisah ini di LKPD-nya itu sudah bisa menentukan hikmah apa aja di situ. Ya. Nah, ini sesuaikan dengan artinya kan banyak itu, bukan cuma satu. Sesuaikan dengan diskusikan, coba diskusikan. Diskusikan, baca. Dibaca, satu orang membaca, hikmahnya apa? Manfaatkan waktunya. Sudah. Ya. Cari kalau sudah dapat. Semakin banyak, sudah semakin paham. Istilahnya bisa dijawab. Habis waktu. Habis. Kasih mati dulu kelompoknya biar aman. Mati kelompoknya. Halo. Kelompoknya kasih mati. Biar nanti tidak jatuh. Sudah siap? Halo. Kasih mati. Oke ya. Seperti biasa, siapa yang dapat bola panas, dia akan presentasi duluan ya. Ingat jangan dilempar terlalu keras ya namanya. Walaupun kertas tapi bisa dipahami. Ini sudah siap? Ya, 1 sampai 10. Halo. Halo. Merah. Merah. Oke. Sudah siap ya? Kelompok 2 sudah siap? Sudah siap nangkap bola? Oke, kita hitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Boleh barangkali di depan aja ya? Semuanya. Semua di depan. Ayo, kelompok 1, kelompok 2 cepat. Halo, yang lain mendengarkan. Ya nanti ada tanggapan ya dari kelompok yang lain ya yang mendengarkan. Oke, silakan kalau bisa dibaca narasinya, kisahnya dibaca. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Apa hikmah atau pelajaran dari kisah di atas? Menjadi pertanda permulaan perkembangannya agama Islam dan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Nah, 2. Jika kalian dalam posisi orang Ansor atau orang Madinah, apa yang akan kalian lakukan dalam situasi tersebut? Akan mengikuti Nabi Muhammad kemanapun ia pergi dan membantu Nabi Muhammad membangun tempat tinggal untuk para muhajirin dan menerima kedatangan Nabi Muhammad dengan senang hati. oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain. Mungkin bagusnya dibaca dulu ya kisahnya itu. Karena setiap kelompok ini beda-beda. Ya, ada yang sama itu satu kelompok. Tapi yang lain kebanyakan beda. Ya, dibaca aja anunya. Kisahnya supaya kita tahu hikmahnya dari kisah itu apa. Iya, dibaca. Kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah suatu peristiwa penuh kegembiraan dan harapan bagi penduduk Madinah yang telah lama menantikan kedatangan beliau. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan hijrah, yang merupakan titik balik penting dalam sejarah Islam. Setelah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah, Nabi Muhammad tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam tahun hijrah tahun 610 Masehi. Kedatangan beliau di Madinah disambut dengan sukacita dan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat setempat. Masyarakat Madinah terdiri dari berbagai suku dan kabilah. Namun mereka bersatu dan merangkul kehadiran Nabi Muhammad sebagai pemimpin baru. Suasana keberagaman ini menjadi ciri khas bagi Madinah sebagai kota Rasul. Untuk memperkuat ikatan antar muhajirin, pengikut yang hijrah dari Mekah dan Ansar menuju Madinah yang merupakan Nabi Muhammad dan kaum muhajirin. Nabi Muhammad membentuk persaudaraan antar mereka. Masing-masing muhajirin diberi saudara Ansar yang akan membantu dan mendukung mereka di Madinah. Sudah dengar kisahnya, narasinya. Tadi sudah disampaikan jawabannya ya dari kelompok 2. Ada tanggapan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, kelompok 2 tunjuk aja kelompok mana? Kelompok 4, silakan kelompok 4 lagi. Ya, sudah. Oke, silakan ya, dibaca dulu kisahnya.
As-Siddiq, sahabat terdekat dan pendamping setia dari Muhammad SAW, menunjukkan kepatuhannya, kesetiaannya dan kesiapannya untuk mengorbankan segalanya demi mendukung perintah Allah dan Rasulnya. Ketika Nabi Muhammad menerima perintah hijrah dari Allah SWT, beliau menyampaikan rencana kepada Muhammad dan menyatakan bahwa mereka akan meninggalkan Mekah. Setelah menerima kabar tersebut, Abu Bakar segera mempersiapkan berbekalan untuk perjalanan yang akan menjadi tonggak sejarah tersebut. Abu Bakar yang dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses tidak ragu untuk menggunakan semua harta dan kekayaannya untuk tujuan hijrah ini. Ia menyadari bahwa keberhasilan hijrah tidak hanya bergantung pada keteguhan iman dan kesetiaan, tapi juga memerlukan persiapan dan perbekalan yang memadai. Satu hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah di atas, hikmah ikhlas dan rela melakukan mengerjakan hartanya. Nomor 2, jika kalian Abu Bakar, apa yang akan kalian lakukan akan tetap berkorban dan ikhlas dan menolong kepatuhannya, kesetiaannya dan kesiapan untuk mengorbankan segalanya demi mendukung perintah Allah dan Rasulnya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Ya. Luar biasa ya. Harus ditanya ya. Boleh berpendapat, boleh bertanya ya. Nanti kalau tidak tahu mereka jawabannya, kita cari jawaban sama-sama. Begitu ya cara belajar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan, kelompok 4 pilih. Mana yang tampil? Kelompok 5, silakan. Ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Yang lain dengarkan. Boleh dikasih keras lagi suaranya? Beliau meminta Ali untuk duduk di tempat kita menggunakan riwayat hijau. Dia tahu bahwa tugas ini sangat berisiko kaum Quraisy pasti akan sangat marah jika mengetahui Nabi Muhammad SAW telah pergi. Kemungkinan terburuk mereka bisa saja membunuh Ali yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Namun Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang penuh kebenaran dan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia tidak kuasa menolak permintaan Nabi Muhammad SAW. Ali menggunakan juga hijab dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah atau pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita Anas? Ali
Oke, tepuk tangan untuk ada yang mau bertanya? Ada. Masukkan itu ya ke depannya. Ada lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, berarti kelompok mana yang belum? Kelompok 3. Izin. Silakan. Ali juga, ada yang Ali kok. Bahasanya beda. Kisahnya. Kisah tentang digosok. Beda ya, tapi ada yang sama ya. Ali kalau tidak salah yang 2. Ini Ali juga. Nah, berarti nanti tinggal dibacakan hasilnya ya. Ceritanya kok. Ya, langsung dibaca. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat mereka berada di luar Sur, Abu Bakar merasa khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad. Namun Nabi dengan sabar dan menyampaikan kata-kata peringatan. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi dan Abu Bakar tetap tenang dan percaya sesungguhnya berada Allah. Para pengejar dari Mekah mendekati Gua Sur, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan seekor berulaga membuat sarang dan bertelur di buah dan sebuah berulaga dibuat dari masuk. Ketika mereka sarang dari masuk, para pengejar menasihati nakal buah dan mereka pun meninggalkan. Kisah buah Sur menggambarkan Nabi Abu Bakar dan sahabat serta ketenangan dan keyakinan Nabi Muhammad dalam menghadapi cobaan keberhasilan hijrah dari Mekah ke Madinah menjadi awal dari pembentukan negara besar pertama dan menumbuhkan fondasi umat Islam di Madinah. Apa yang dapat diambil dari kisahnya selalu berbuat baik saat bekerja, selalu tersenyum dan melakukan orang lain yang baik. 2. Kalau kalian sebagai Abu Bakar, apa yang kalian lakukan dalam situasi seperti di atas? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dari para pengejar. Ya. Oke, ada lagi? Ada. Oke, ada pertanyaan? Ada. Harapan? Oke, pertanyaan. Ada kelompok 3. Kelompok 1 ya? Tinggal 1. Ada tinggal 1. Silakan. Ayo, cepat ya. Ali. Nah, Ali sama dengan langsung aja di rumahnya. Ya, salam. Karena sama ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberi pelajaran bahwa dalam perjuangan seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya. Akan menggantikannya walau berbahaya karena itu adalah rasul kami. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu yang jawaban nomor 2. Baru nomor 1. Oke, masih ada ucapnya. Nomor 2. Oh iya, silakan. Yang
pertanyaan kalau kasus menjadi posisi dalam air dan ikut kelihatan, apa tadi jawabannya? Akan mengganti posisi alif meskipun berbahaya. Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Oke, tepuk keren. Oke. Langsung ya. Jadi sekarang Pak akan bagi tugas individu. Ya, seperti biasa. Silakan ditulis namanya. Ayo, yang sudah dapat manfaatkan waktu Ayo, silakan. Sudah, nggak usah bercerita lagi, ya. Sudah dibagi. Ayo, fokus, nggak usah bercerita ya. Ya, tidak kerjasama ya, tidak kerjasama. Jawab sesuai dengan pemahaman yang iyalah, bagaimana Pak Ade tahu kalau tidak kerjasama? Bisa. Terus nama lengkap. Ya, nama lengkap. Sudah? Ya, yang sudah boleh dikumpul. Yang belum, jangan terburu-buru ya. Ini yakin ini. Kalau sudah diperiksa, kalau sudah dikumpul, tidak bisa. Atau mau diperiksa lagi? Ya. Jangan nanti maunya cepat, tapi menyesal di kemudian hari. Yakin? Tidak mau diperiksa lagi? Ya, masih ada? Sudah waktu ya? Pahami soalnya. Sudah. Oke, mana yang sudah? Ya, bertanya apa?
Kau ditambah. Nah, benar. Sudah semua? Ya, jangan dulu, masih ada waktu. Sudah? Ini sudah? Satu lagi. Berapa orang lagi? Siapa yang belum? Satu orang lagi. Benza sudah? Oke, ada yang belum? Sudah semua ya? Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, halo. Halo. Resani. Ya, perhatikan. Alhamdulillah kita sudah belajar dari pagi tadi ya. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita sebelum Pak Adi simpulkan melalui PPT ya? Ada yang mencoba 1-2 kata untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada? Ada yang berani? Ada yang berani? Hah? Mengingat, menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari tadi? Ada yang berani? Kesimpulan pelajaran. Ya, tentang hikmah ya, tentang hikmah perjalanan Nabi. Ada? Ada yang berani? Ya, kemarin berani, sekarang nggak berani. Beda materinya atau beda apanya? Hah? Coba, nah, Cesar mau coba? Ya, silakan Cesar. Mau mencoba menyimpulkan? Silakan. Ya, berdiri boleh. Tentang kisah hidup perjalanan Nabi seperti tentang perjalanan Nabi. Namanya adalah seperti Nabi Muhammad sebelum pergi ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq sudah menyiapkan unta sebelum pergi. Nabi Muhammad menolaknya karena Nabi Muhammad tahu Nabi Muhammad pergi lebih baik berjalan kaki daripada menggunakan unta karena lebih baik berjuang daripada mendapat bantuan dari orang lain. Ya, berarti tidak mudah menerima bantuan orang lain. Ya, bagus ya, keren. Ikhlas, oke, luar biasa. Ada yang lain? Ada? Luar biasa ya. Jadi ada rela berkorban, ya. Harus ikhlas. Tidak mudah menerima bantuan orang lain. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada Pak Adi. Nah, ini kesimpulannya ya. Nah, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha. Jadi berusaha dulu, ya. Yang megang kaki, tidur-tiduran, baru mau mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin. Jadi harus direncanakan, ya, diusahakan dulu, ya. Baru nanti apa? Tawakal, menyerahkan diri kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teladan yang bisa diambil apa? Ulet dan tawakal. Ya, ulet itu apa? Pekerja keras, tidak mudah menyerah. Baru mencari informasi sedikit sudah menyerah. Nah, itu namanya tidak ulet. Ya, bukan pekerja keras. Kemudian apa? Dalam berjuang, seseorang harus memberi segala yang dimiliki. Agar apa? Cita-cita. Ya, cita-cita perjuangan itu bisa tercapai. Ya. Nah, teladan yang bisa kita ambil apa? Ikhlas dan berkorban, rela berkorban. Kalian datang ke sekolah itu harus apa? Berkorban. Ya, kalau nggak sekolah di rumah cuma bermain, nonton. Kalau di sekolah belajar, ya kan? Itu namanya pengorbanan. Kemudian apa? Perlu keterlibatan semua kelompok. Dalam semua kegiatan itu harus dilakukan secara bekerja sama, kolaborasi antara satu dengan yang lain. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Makanya penting untuk bekerja kelompok atau bekerja sama. Ya. Bekerja sama itu apa? Memudahkan pekerjaan yang tadinya berat dikerjakan bersama-sama menjadi ringan. Ya, itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, habis bertanya ya. Oke. Nah, saatnya kita refleksi ya. Refleksi. Ya. Ada kertas sticky note-nya apa aja? Nah, ada tadi bagi. Nah, kalian akan menuliskan, jadi ditempel di sini. P, apa P? Halo. Kalian menulis satu saja ya di kertas sticky note. Mas, ada tadi. Satu orang satu menulis. Apa yang ditulis? Halo. Merah. Apa yang ditulis? Di sini huruf P. P itu kelas. Yang baiknya dari proses pembelajaran yang kita lakukan tadi. Apa baiknya? Apa kelebihannya? M minus. Kekurangannya dari pembelajaran kita tadi apa? Terus I, interesting. Interesting itu yang paling menarik dari pembelajaran tadi apa? Kelebihannya, kekurangannya, yang paling menarik dari proses pembelajaran tadi. Kalian mengambil. Satu orang satu, silakan. Tulis di kertas. Iya, tinggal pilih mau di kekurangannya kah atau di kelebihannya atau yang paling menarik, yang I-nya paling menarik. Satu saja. Satu orang satu menulis. Silakan. B-nya kelebihan atau plus. Positifnya apa dari kegiatan itu tadi? Kalau I yang paling menarik. Iya, kelebihannya. Minus apa plusnya? I-nya kekurangannya. Minus. Silakan. Yang sudah boleh ditempel. Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Apa yang paling menarik dari proses pembelajaran yang kita tadi? Yo, kelebihan plusnya. Sudah. M-nya apa? Kekurangannya. Minusnya apa pembelajaran kita tadi? I-nya yang paling menarik. I yang paling menarik apa dari proses pembelajaran? Ya nanti P-nya apa? P-nya apa? Ah, padahal sudah dijawab berkali-kali. Berarti kan sudah mendengarkan sudah? Yang sudah boleh ditempel di sini. 1, 2 kata boleh ya. Tidak perlu panjang-panjang. Tak usah dikasih nama. Ya, tidak perlu dikasih nama. Langsung aja. Kalau sudah, tempel aja. Iya, satu saja. Iya, mau menempel di kelebihannya, kekurangannya atau yang paling menarik? Menarik. Oke, silakan. Iya. Terbalik ini. Berarti terbalik tadi.
kasih yang sudah menuangkan perasaannya di papan ya. Ayo, kenapa lama sekali? Ya, apa yang kalian rasakan? Apakah pembelajarannya tadi membosankan atau apa? Ya. Thank you. Ya, pesan tadi Pak. Masih mau ada yang ditulis? Iya. Dan ini menggambarkan perasaan kalian. Kurang panjang. Ayo, masih ada sedikit. Ya. Kalau yang boleh juga ya, tulis di sini ya kekurangannya. Maka nanti ke depannya Pak Adi perbaiki lagi ya apa yang kurang. Nanti Pak Adi pilih satu baca. Habis sudah? Sudah semua? Yang sudah angkat tangan? Ini belum. Oke. Ya. Halo. Halo. Amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menempelkan apa yang menjadi perasaan kalian ya terkait kelebihan kekurangan dan yang paling menarik. Kalau kalian lihat yang paling banyak adalah yang paling menarik. Ya. Kalian baca satu atau dua ya. Ya. Pilih. Kalau sidang IP ya, pembelajarannya senang sekali. Nah, rasanya senang ya. Berarti kelebihannya pembelajaran ini menyenangkan. Menurut kita. Kalau yang kelebihannya gimana ya? Karena bisa belajar bersama Pak Guru dan Guru. Ada Ibu Guru? Oh ya, ada Ibu Guru ya. Kemudian pelajaran menyenangkan. Menyenangkan. Di depan ini. Ini. Sama punya nih. Pelajarannya seru dan menarik. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, ya.
sampai di detik terakhir. Mudah-mudahan masih semangat. Masih semangat? Enggak. Ya. Sebelum Pak Adi tutup, ada enggak yang mau bertanya terkait materinya kita kah? Enggak apa-apa. Ada? Pertanyaan. Ada? Terkait materi. Kalau Pak ditanya tadi hikmahnya tadi apa? Hikmah itu apa? Pelajaran yang dapat diambil dari kisah. Oke, itu intinya ya. Baik, alhamdulillah Pak diingatkan lagi senantiasa apa? Semangat belajar, banyak membaca. Kalau yang sering main HP, HP-nya itu digunakan untuk mencari informasi, bukan mencari game. Ya betul. Ya, jangan digunakan banyak main game, tapi digunakan mencari informasi yang bisa membantu kita dalam memahami pelajaran. Boleh di YouTube, di internet, dan lain sebagainya. Banyak bisa kita ambil ya pelajaran terakhir. Baik, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.